Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan hanya tersedia 51 sampai 70 triliun ya. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah. Ya, alhamdulillah saya ketemu Kepala Badan Gizi, saya ketemu Pak Presiden, saya ketemu semua para pelaksana. Intinya pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai. Gus, tapi dengan harganya yang katanya dipotong lagi jadi 10.000 itu gimana, Gus? Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan hanya tersedia 51 sampai 70 triliun ya. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah. Masih tahap trial error ya, Gus? Bukan trial, ya memang harus begitu, anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Gus, ini menjadi sorotan adalah Mas Wapres Gibran di Jakarta Timur kemarin membagi-bagikan sembako gitu, Gus. Itu bertuliskan bantuan Wapres. Nah ini menjadi sorotan. Pasalnya bantuan itu diklaim sebagai bantuan Wapres, bukan bantuan pemerintah atau bantuan negara. Itu gimana, Gus? Saya tidak tahu ya, saya belum tahu. Tapi biasanya kan bantuan itu sesuai sumber anggaran. Bantuan dari kementerian, bantuan dari Wapres, bantuan dari Presiden, Banpres. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran. Terus soal wacana kenaikan PPN 15%, sejauh ini sudah adakah pembahasan di internal soal 12%. Pembahasan soal Saya belum tahu, itu tanya Bu Sri Mulyani aja, saya nggak tahu. Pak, pemerintah sedang menyoroti terkait politik uang. Jadi Pak Presiden Ya, memang salah satu ujian demokrasi kita di pilkada maupun pileg adalah money politics. Kita berharap sistem pemilihan kita harus dievaluasi sehingga tidak berbiaya tinggi, dan saya juga sempat diskusi sama Pak Presiden bagaimana agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket undang-undang pemilu dan partai politik, undang-undang politik itu masuk dalam perbaikan-perbaikan sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat. respon Presiden apa? Ya, beliau ayo kita sempurnakan melalui undang-undang. Gus, kemarin kata Gus Jazil ada PKB itu lagi menggodok opsi gubernur itu dipilih sama DPRD. Itu kalau dari Gus Imin sendiri gimana, Gus? Ya, semuanya harus memikirkan cara-cara ya supaya demokrasi kita efektif, sehat, tidak menggunakan uang dan tidak menggunakan berbagai cara yang non demokratis. Bu Siti, apakah akan maju kembali Bu dalam Munas kali ini, Bu? Ya, kalau proses regenerasi perempuan bangsa di PKBD adalah kita badan otonom. Badan otonom maka tentunya kita akan merujuk kepada pimpinan tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa. Sistem kita hari ini adalah kader yang ditunjuk oleh DPP, di mana agar meminimalisir situasi yang menjadi kurang harmonis. Jadi kita posisinya adalah badan otonom yang tentunya harus sami'na wa ta'na dalam di organisasi, terutama adalah pimpinan tertinggi kita adalah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Prinsipnya kita bagaimana perempuan bangsa ini bertugas untuk melahirkan perempuan-perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin dan juga perempuan terdepan untuk bisa menguatkan PKB dan memberikan nilai kemanfaatan serta kemaslahatan bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Yuk, terima kasih.
semuanya. Yuk. Bilang akan ada wacana bansos kalau PPN dinaikkan, tapi terakhir juga meralat tidak ada. Itu kedepannya akan seperti apa, Gus? Soal bansos. Bansos itu terutama untuk yang miskin. Semua yang miskin 3 level, miskin ekstrim, miskin, relatif miskin, miskin relatif. Nah ini yang menjadi prioritas. Nah kalau ada anggaran ya bansos itu memang dijadikan salah satu bantalan ya, antisipasi terutama yang terancam miskin. Berarti kalau juga PPN dinaikkan akan ada. Saya belum pernah dibahas. Belum. Kemarin kata Gus Jazil ada PKB itu lagi menggodok opsi gubernur itu dipilih sama DPRD. Itu kalau dari Gus Imin sendiri gimana Gus? Ya, semuanya harus memikirkan cara-cara ya supaya demokrasi kita efektif, sehat, tidak menggunakan uang dan tidak menggunakan berbagai cara yang non demokratis. Bu Siti, apakah akan maju kembali Bu dalam Munas kali ini Bu? Ya, kalau proses regenerasi perempuan bangsa di PKBD adalah kita badan otonom. Badan otonom maka tentunya kita akan merujuk kepada pimpinan tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa. Sistem kita hari ini adalah kader yang ditunjuk oleh DPP, di mana agar meminimalisir situasi yang menjadi kurang harmonis. Jadi kita posisinya adalah badan otonom yang tentunya harus sami'na wa ta'na dalam di organisasi, terutama adalah pimpinan tertinggi kita adalah Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Prinsipnya kita bagaimana perempuan bangsa ini bertugas untuk melahirkan perempuan-perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin dan juga perempuan terdepan untuk bisa menguatkan PKB dan memberikan nilai kemanfaatan serta kemaslahatan bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Yuk, terima kasih semuanya. Yuk. Bilang akan ada wacana bansos kalau PPN dinaikkan, tapi terakhir juga meralat tidak ada. Itu kedepannya akan seperti apa, Gus? Soal bansos. Bansos itu terutama untuk yang miskin. Semua yang miskin 3 level, miskin ekstrim, miskin, relatif miskin, miskin relatif. Nah ini yang menjadi prioritas. Nah kalau ada anggaran ya bansos itu memang dijadikan salah satu bantalan ya, antisipasi terutama yang terancam miskin. Berarti kalau juga PPN dinaikkan akan ada. Saya belum pernah dibahas. Belum. Belum.